Penambahan kapasitas ini juga dilakukan untuk mengantisipasi puncak permintaan menjelang libur Natal dan Tahun Baru, di mana konsumsi tepung terigu diperkirakan meningkat terutama untuk produk roti, kue, dan makanan olahan. TRGU telah mempersiapkan mesin serta fasilitas pabrik sejak kuartal 3 tahun lalu. Pemirsa PT Serestar Indonesia Tbk terus memperkuat diri menjelang 2026 dengan penambahan kapasitas produksi pabrik tepung terigu di Gresik, Jawa Timur. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi permintaan pasar yang semakin meningkat, sekaligus memperkuat posisi perusahaan di industri tepung olahan gandum nasional. PT Serestar Indonesia Tbk terus memperkuat diri menjelang 2026 dengan penambahan kapasitas produksi pabrik tepung terigu. Hingga kuartal 3 tahun 2025, Serestar Indonesia membukukan laba bersih sekitar 20 miliar rupiah berbalik dari rugi bersih di periode yang sama tahun lalu. Perusahaan kemudian mengumumkan rencana penambahan kapasitas produksi di 2026 termasuk peluncuran produk baru di segmen tepung terigu dan produk turunannya sebagai bagian ekspansi usaha. Melalui anak usaha PT Harvestar Flour Mills, TRGU telah menambah mesin produksi baru di pabriknya sehingga kapasitas produksi tepung terigu naik menjadi 2.200 metrik ton per hari dari sebelumnya 1.600 metrik ton per hari. Ini berarti kemampuan produksi perusahaan naik signifikan untuk memenuhi lonjakan permintaan domestik di pasar tepung dan bahan olahan gandum lain. Penambahan kapasitas ini juga dilakukan untuk mengantisipasi puncak permintaan menjelang libur Natal dan Tahun Baru, di mana konsumsi tepung terigu diperkirakan meningkat terutama untuk produk roti, kue, dan makanan olahan. TRGU telah mempersiapkan mesin serta fasilitas pabrik sejak kuartal 3 tahun lalu sehingga bisa merespons lonjakan kebutuhan pasar tanpa gangguan produksi. Selain kapasitas produksi, TRGU juga meningkatkan kapasitas penyimpanan gandum hingga lebih dari 203.000 metrik ton per tahun sebagai langkah dukungan terhadap aktivitas pabrik yang makin produktif. Penambahan fasilitas penyimpanan ini terpenting agar pasokan bahan baku gandum tetap terjaga stabil sepanjang tahun, terutama di tengah ketergantungan impor gandum. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa PT Cilacap Samudra Fishing Industry Tbk mulai melirik strategi diversifikasi pasar ekspor sebagai bagian dari upaya pemulihan kinerja perusahaan menuju 2026 di tengah tekanan bisnis perikanan yang dirasakan sepanjang tahun berjalan. Manajemen Asia ini mengatakan langkah ini dilakukan untuk memperkuat daya saing dan membuka peluang pendapatan baru bagi emiten perikanan tersebut. Perusahaan yang bergerak di sektor perikanan terpadu ini merencanakan memperkuat penetrasi pasar domestik yang stabil, sekaligus mengembangkan ekspor ke pasar internasional sebagai strategi utama tahun depan. Langkah ini diambil menyusul proyeksi kinerja yang sempat tersendat akibat menurunnya permintaan serta tekanan biaya operasi sepanjang 2025. Sepanjang periode tahun ini, ASHA menghadapi penurunan permintaan signifikan, termasuk permintaan ekspor yang ikut menekan kinerja penjualan dan profitabilitas perusahaan. Kondisi ini mendorong manajemen untuk lebih proaktif mencari peluang eksternal lewat ekspansi pasar ke negara-negara tujuan ekspor yang punya potensi permintaan hasil laut tinggi. ASH selama ini sudah memiliki basis pelanggan ekspor di beberapa negara Asia, termasuk Thailand, China, Taiwan, Uni Emirat Arab, Filipina, dan Jepang yang menjadi landasan dalam strategi diversifikasi lebih luas. Melalui upaya memperluas jaringan ini, perseroan berharap transaksi ekspor dapat meningkat serta memberi kontribusi lebih kuat terhadap total pendapatan. Perusahaan juga memandang bahwa diversifikasi pasar ekspor bukan sekedar tambang peluang, tetapi menjadi kunci strategis menghadapi dinamika industri perikanan global seperti fluktuasi permintaan, biaya logistik, hingga perubahan pola konsumsi di luar negeri. Dengan memperluas tujuan ekspor, ASA berharap risiko bisnis yang selama ini terfokus pada pasar tertentu bisa ditekan. Berbagai sumber ada di channel. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mendorong penanaman kelapa sawit di wilayah Papua guna mewujudkan swasembada energi. Tak hanya sawit, Prabowo juga mengusulkan penanaman tebu dan singkong yang bisa untuk menghasilkan etanol. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Papua di Istana Negara. Prabowo menargetkan dalam 5 tahun kepemimpinannya seluruh daerah bisa mencapai taraf swasembada pangan dan swasembada energi. Capaian tersebut diyakini dapat membuat Indonesia bisa mengurangi ketergantungan impor BBM dan bisa menghemat hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun dari anggaran subsidi. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam
kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi. Dengan demikian, kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk impor. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah tengah memproses penyaluran sekitar 125.000 potong pakaian reject batal ekspor untuk membantu korban bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Bantuan tersebut dinilai masih sangat layak digunakan dan dibutuhkan para pengungsi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan 125.000 paket reject batal ekspor pabrik dalam negeri disalurkan ke warga terdampak bencana Sumatera. Tito juga sampaikan sejumlah perusahaan garmen besar yang berada di kawasan ekonomi khusus bersedia menyalurkan barang tersebut. Terkait hal itu, Tito meminta pemberian izin khusus bagi sektor swasta untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis bencana. Ada beberapa perusahaan garmen Pak, yang besar itu sebenarnya ingin membantu. Mereka memiliki ada di KEK Pak, kawasan ekonomi khusus, yang mereka banyak menyimpan reject ekspor. Jadi banyak yang ekspor tapi karena kurang standar sedikit, jadi mereka simpan Pak. Nah itu dari 2 perusahaan yang menghubungi kami sudah ada yang menyiapkan 100.000 pieces, yang 25.000 pieces. Tapi untuk keluar harus mendapatkan izin dari 2 instansi, yaitu dari Bea Cukai dan dari Kementerian Perdagangan. Kalau kami sarankan, ini ada undang-undangnya Pak, ada pasalnya, dalam rangka untuk kepentingan bencana dapat digunakan Pak. Menanggapi usulan Tito, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik dan menyetujui pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap bantuan pakaian gagal ekspor. Saya kira bagus itu, ya. Menteri Keuangan, Direktur Iya. Iya. Dan ya oke, dibebaskan PPN, tapi juga diwaspadai harus diserahkan ke instansi, ya. Berarti Kemendagri Pak, kami siap. Kemendagri yang menerima, Kami tanggung jawab Pak. bertanggung jawab, ya. Dan langsung menyerahkan nanti ke. Ya, dan harus segera dikirim ke daerah bencana. Dalam kesempatan itu, Tito juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga dengan total Rp268 miliar, yang terdiri dari Rp60 miliar untuk 3 provinsi, serta Rp208 miliar untuk 52 kabupaten dan kota terdampak bencana Sumatera. Dari Jakarta, Tim Liputan ID Action.